세상의 소리 질러 I love you 너 사랑한다고 내 여자가 되어달라고 눈부셔 Always you're my star 내가 너 지켜줄게 내가 너 지켜줄게 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Dr. Dodo dari Bunda Sanet yang akan selalu bicara tentang kesehatan dan dunia fashion. Hari ini saya bukan kedatangan lagi ya ini ya. Saya akan melakukan wawancara eksklusif dengan Mbak Elda. Mbak Elda ini adalah salah satu dari IT dari butik Sanet, ya dari Sanet. Nah, Mbak Elda ini akan berbagi cerita dengan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan COVID. Ya, nanti kita akan ngobrol ya Mbak Elda ya. Halo Mbak Elda, sehat sudah? Enggak sakit sih ya? Alhamdulillah. Habis ini ya, habis karantina 14 hari ya. Ya. Jadi ceritanya Mbak Elda ini bapaknya positif terkena COVID. Nah, terus kemarin sudah dirawat di rumah sakit, ya. Terus karantina mandiri di rumah. Nah, coba Mbak Elda cerita dong awalnya gimana tuh waktu awal-awal Bapak kena itu gimana ceritanya tuh? Oke, begini ceritanya. Sebentar. Bapaknya kerja di mana? Gak usah disebutin ya. Tit gitu aja. Oke. Jadi awalnya itu begini. Bapak saya itu pulang kerja, itu mengeluh badannya itu sakit semua gitu. Kayak biasanya itu cuma minum jamu gitu doang kan. Nah, setelah itu bapak saya memutuskan untuk pijat seperti biasa ke temannya. Nah, setelah pijat itu kok badannya masih sakit gitu. Terus malam-malamnya bapak saya itu tiba-tiba batuk, terus muntah-muntah, badan sakit semua. Akhirnya pokoknya parah. Pokoknya bapak saya itu udah muntah-muntah banyak banget ya? Hebat banget. Sampai kuning gitu apa? Cuma cairan semua. Bening, cairan bening. Mual gitu ya? Enggak. Nah, Terus setelah itu saya lihat bapak saya itu nafasnya itu pendek, kayak ngos-ngosan gitu. Akhirnya ya udah saya putusin suruh periksa aja ke dokter gitu. Karena selama ini bapak saya itu nggak suka periksa ke dokter, itu biasanya cuma minum jamu tradisional gitu doang. Akhirnya besoknya bapak saya pergi ke suatu klinik di klinik dokter lah ya. Dari dokter. Nah, setelah itu hasil periksanya itu mengatakan kalau bapak saya itu punya asam lambung, sama ada indikasi di paru-parunya itu ada yang infeksi gitu intinya. Nah, akhirnya dikasih surat rujukan ke RSUD Belambangan. RSUD Belambangan. Nah, setelah itu besoknya bapak saya langsung ke RSUD itu untuk periksa lebih lanjut. Nah, waktu itu di rongsen paru-parunya itu ternyata ada otot yang membengkak di paru-paru sebelah kanan bapak saya. Nah, akhirnya langsung disuruh rawat inap, langsung disuruh di karantina ya, di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Terus dilakukan prosedur atau tindakan apa aja tuh waktu dirawat? Swab test. Ya, swab test. Hari itu juga swab test. Nah, besoknya hasilnya tuh langsung keluar positif. Dan ya, tiba-tiba pagi-pagi sekali bidan di daerah rumah saya itu telepon ke pihak keluarga saya melalui bude saya. Nah, katanya itu bapak saya itu positif. Nah, ya sudah, pada akhirnya semuanya diisolasi selama 14 hari. 14 hari ya, isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri di rumah. Saya sebentar, kemarin kayaknya sempat ngobrol sama saya waktu awal-awal itu kan dirimu tanya ya sama ibu gitu. Bu, ini kondisi bapak kayak gini gitu. Terus saya nanya kan hasil rapid testnya gimana? Negatif. Iya. Awalnya negatif ya padahal ya. Setelah di swab test hasilnya positif. Jadi tadi gejala yang timbul di bapaknya Mbak Elda, 1 demam,
2 muntah-muntah, badan sakit semua, sama batuk ya, batuk pilek atau cuma batuk doang? Batuk doang. Batuk doang, batuknya berdahak apa kering? Kurang tahu. Kurang tahu ya, pokoknya batuk gitu ya. Terus habis itu Mbak Elda, untungnya ya jauh sebelum itu kalau nggak salah kita, bukan nggak salah sih, di Sanet itu sudah melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi yang pertama kalau datang cuci tangan, kemudian kalau habis dari mana-mana cuci tangan juga, pakai hand sanitizer, terus menggunakan masker all out, walaupun dalam ruangan maupun kemana-mana tetap pakai masker kitanya. Terus dipisah ruangannya, maksudnya setiap ruangan nggak boleh lebih dari 5 orang. Makan juga kita jaga gitu ya, maksudnya gantian makannya, nggak sendiri, nggak bareng-bareng seperti biasa gitu ya. Nah, Mbak Elda sendiri sebelum itu kan pakai masker kalau di rumah katanya ya, Mbak Elda cerita. Jadi pakai masker walaupun di rumah ya, kondisinya karena saking takutnya paranoid ya, sampai kayak gitu ya, parno ya. Nah itu setelah Bapak tahu kalau Bapak kayak gitu, terus pas pulang dari rumah sakit nih, di swab lagi nggak Bapak? Atau cuma sekali doang itu aja? Cuman sekali doang, tapi dipantau. Oh dipantau. Oke, sama pihak puskesmas. Oh sama pihak puskesmas. Setiap hari suruh ngomong WA kondisinya itu seperti apa, terus ada keluhan tidak, seperti itu. Setiap hari. Setiap hari ya. Terus cerita dong, Bapak kan komunikasinya gimana tuh sama Bapak tuh waktu Bapak dirawat kan gimana? Cerita dong, boleh ditemuin enggak? Atau gimana, boleh nyenguk enggak gitu? Selama isolasi mandiri tadi, bapak saya kan dirawat tuh di ruang isolasi 2. Nah itu tidak boleh ada yang menemani, tidak boleh ada yang menjenguk, melihat matanya saja tidak boleh, nggak boleh. Jadi komunikasinya keluarga saya dengan bapak saya ya lewat telepon, setiap hari telepon, video call seperti itu. Terus kayak misalnya bapak saya butuh sesuatu nanti diantarkan, dan itu juga melalui perantara perawat. Seperti itu. Itu selama setiap hari kayak gitu selama satu. Terus cerita, Bapak ada cerita nggak? Cerita-cerita yang istilahnya pasien yang sama dengan dirawat dengan COVID, dirawat dengan ini kan jadi satu ya tempatnya. Ada cerita nggak di rumah sakit? Ada. Apa coba? Cerita dong, berbagi inspirasi buat teman-teman juga. Jadi di rumah. kata bapak saya waktu di sana itu pokoknya tuh bosen banget, suntuk banget. Terus telepon itu adalah penghibur banget Bu pokoknya. Nah di sana itu setiap hari itu ada yang datang, maksudnya datang itu yang positif juga, dan itu ada yang meninggal juga di hadapan bapak saya. Teman seruangan isolasi itu banyak juga yang meninggal, dan bapak saya ya Allah bagaimana ini. Jadi kayak dirimu kayak yang aduh gitu ya, jangan-jangan Bapak juga itu namanya umur nggak ada yang tahu ya kan. Terus gimana tuh nyikapinnya? Support ya keluarga ya? Iya support saya, Pak semangat Pak, saya WA gitu kan, emoticon terus suruh lihat YouTube aja, video call gitu. Nah kata bapak saya itu setiap malam itu kalau ada suara ambulans itu pasti ada pasien dari rumah sakit lain datang ke situ. Nah dirawat juga, tapi ada yang waktu itu baru sampai ternyata sudah meninggal. Semuanya ya kayak air banget gitu ya, kayak mencekam gitu ya suasana. Ya itu tadi. Terus gimana nih kondisi keluarga yang di rumah kan isolasi mandiri. Nah pas di isolasi mandiri itu respon dari tetangga kanan kiri itu terhadap keluarganya Mbak Anu gimana Mbak Elda? Tanya-tanya piye kabare kayak gitu-gitu. Gimana kabarnya? Ya, gimana jawaban Islam oke? Dan nah habis itu mereka baik Bu, mereka alhamdulillah mereka itu support keluarga, support keluarga saya. Dengan saya kan kalau sama keluarga posisinya tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh keluar. Nah mereka itu dengan simpati yang baik banget kepada keluarga saya, mereka menyumbang sembako, terus buah, sayur, masker kayak gitu-gitu. Alhamdulillah mereka
ada gimana ya Bu, membantu banget buat keluarga saya. Terima kasih kepada tetangga-tetangga saya. Luar biasa. Oke. Nah, terus sekarang Bapak berarti masih di karantina ya? Di Iya. karantina di rumah. Itu posisinya satu rumah atau beda rumah dengan Mbak Elda? Beda. Beda rumah ya. Saya keluarga ibu saya bilang kepada bapak saya ya disuruh tinggal ke rumah yang satunya dulu daripada ada apa-apa ya kan Bu, karena kan kondisinya bapak saya juga baru pulang dari rumah sakit gitu. COVID itu bukan sebuah aib ya, bukan sebuah aib. Itu adalah virus yang bisa mengenai siapa saja dan bisa bisa menular pada siapa saja. Ya, bisa kena dan menular pada siapa aja gitu, nggak milih-milih ya kan. Mau itu anak-anak, dewasa, orang tua gitu, nggak milih-milih gitu. Nah, ada nggak istilahnya perasaan gimana gitu waktu di karantina itu? Bosan ketika dulu stres, terus ya pasti ada pikiran negatif segala macam kan Bu. Tapi ya waktu karantina itu pastinya keluarga saya ya lebih harus mendekatkan diri kepada Allah, terus ya menjaga kesehatan dan kebersihan terutama, terus social distancing meskipun sama-sama satu keluarga, kakak adik, ibu gitu, itu harus jaga jarak, semuanya harus ya sendiri, mandiri gitu. Terus ada putra-putranya atau anak-anaknya gitu, kira-kira apa tuh yang harus dilakukan saat kondisi seperti itu? Pokoknya satu, wajib pakai masker. Pakai masker ya, wajib ya. Wajib itu. Terus makan yang banyak. Bukan yang banyak, yang bergizi mungkin ya. Makan yang banyak, kalau kerupuk gimana dong? Ya. Terus? Ya yang makan yang banyak sama yang bergizi ya Bu. Terus jaga kesehatan, kebersihan. Dan oke, berarti pandemi ini cukup membuat kondisi seperti kemarin cukup membuat suatu pendewasaan ya, gitu. Terus kalau buat Mbak Ade sendiri, ada nggak yang mau disampaikan ke pemirsa gitu tentang gimana caranya? Harus gimana? Kan tadi dari Bapak, sekarang dari Mbak Elda. Ngomong dong sama teman-teman. Untuk teman-teman semua, kita pokoknya harus sadar betapa pentingnya pakai masker yang terutama, karena saya melihat teman-teman banyak banget di luar sana itu pergi nggak pakai masker, terus main-main nongkrong itu nggak pakai masker, terus gimana? Saya nggak habis pikir sih kayak gitu. Intinya kalian ya harus sadar betapa pentingnya itu semua. Pokoknya harus pakai masker. Berarti virus baru kali ini kerasa ya, virus itu nyata gitu ya, ada gitu ya. Dan dampaknya cukup luar biasa. Bapak nggak kerja berarti sudah hari ke-19 ini. Hari ke berapa hari ini? Sudah setengah bulan lebih iya. Ya pokoknya intinya 5 bulan lebih ya. Pokoknya intinya 15 hari lebih ya. Iya. Nah berarti kan juga keluarga diisolasi dan segala macam. Ya terima kasih Mbak Elda sharingnya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya, bahwa COVID itu nyata dan ada, dan memang semua itu sudah diizinkan oleh Allah dan pasti ada hikmah yang dibalik semua itu. Nah untuk saat ini saya mau promo ini. Kan tadi wajib pakai masker ya kan. Nah karena ini saya punya label Black Label, ini adalah yang saya pakai ini ya, Black Label by Sanet. Ini adalah varian masker yang paling baru. Jadi macam-macam sebenarnya. Luarnya ini pakai baju, yang bagian dalamnya itu pakai viskos 2 lapis. Nah sebenarnya sih melindunginya hanya sebesar 50-70% 2 lapis itu. Nah cuman nggak apa-apa, maksudnya daripada tidak sama sekali ya. Dan ini juga varian terbarunya itu enaknya adalah ini tuh talinya bisa di-adjust ya, dan modelnya macam-macam juga tuh. Jadi modelnya macam-macam, ada yang kayak gini, ada yang kayak saya pakai, ada juga macam-macam. Bisa nanti kepoin di IG-nya Sanet Butik, Black Label by Sanet, Sanet Sabintang, atau Sanet Official dan Sanet_Sabintang. Juga kalau misalkan mau pesen bisa lewat admin kami.
jangan lupa kalau kamu suka konten yang kami sampaikan, subscribe, like, dan komen, serta share materi ini supaya lebih banyak berguna buat orang lain. Sekian, makasih Mbak Yelda. Sekian.